Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, pada Allah kita memberikan segala pujian. Wa nasta'inuhu, dan pada Allah pula kita memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan pada Allah pula kita semuanya memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan pada Allah pula kita semuanya senantiasa bertawakal atau berlindung min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan a'malina, amal perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia mendapatkan hidayah atau petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menyesatkannya. Dan sebaliknya, waman yudhil, dan barang siapa yang oleh Allah seseorang itu, baik dia laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, Allah kehendaki dia disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada hidayah atau petunjuk yang mampu diberikan kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak saya ibadahi illa melainkan Allah, yaitu yang bernama Allah, wahdahu la syarikalah, yaitu Allah satu-satunya, tidak ada sekutu atau tandingan dalam saya menuhankannya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu manusia terbaik, beliau adalah abduhu, itu hamba Allah seperti kita, wa rasuluh, dan beliau adalah sekaligus Rasul Allah yang membawa kisah Islam kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian atau beribadahlah kalian hanya kepada Allah, haqqa, yaitu dengan benar, tuqatih, dalam bertakwa atau beribadah kepadanya. Jangan sampai kita ini mengibadahi Allah dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa melainkan wa antum muslimun, melainkan kalian dalam keadaan Islam dan beramal dengan amalan Islam saja, tanpa dicampur dengan amalan agama yang lainnya maupun dengan aliran kepercayaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taqullah, taatlah kalian hanya kepada Allah, wa qulu, dan berkatalah kalian dengan bertakwa kepadanya, qawlan sadida, dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki untuk kalian, yaitu amal perbuatan kalian, dari yang salah menjadi benar, yang benar menjadi semakin istiqomah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan tambahan, yaitu ampunan lakum, untuk kalian, baik orang-orang beriman, terhadap dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa seseorang itu, baik dia laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, baik dia masih muda, dewasa atau tua sekalipun, mau mentaati Allah dan Rasulnya dengan segenap kemampuannya, faqad faz, maka Allah katakan sungguh beruntunglah dia, fawzan 'aziman, dengan keuntungan yang besar, itu mendapatkan ampunannya Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fisilmi, ke dalam ajaran Islam ini, kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian senantiasa mengikuti khutuwati syaiton, yaitu langkah-langkahnya setan, baik langkah pertama, langkah kedua, dan sebagainya, termasuk juga setan laki-laki perempuan dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu para setan itu, lakum, bagi kalian, baik orang-orang yang beriman, aduwwun mubin, yaitu musuh yang nyata yang mengajak kepada kesesatan. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya Allah, dan Nabi kami itu Muhammad, kepada para keluarganya, dan kepada siapapun yang mau mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya sampai hari yang Allah tentukan. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita mempelajari kembali mengenai sholat jamaah yang memiliki kelanjutan dengan pembahasan kita yang lalu, yaitu sholat qasar. Mengingat kembali beberapa hadis yang kita dapat di pertemuan yang lalu, sama rahimahullah, dikatakan di dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 1144, di dalam hal ini sahabat Anas bin Malik, dia berkata,
apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menjamak antara apa baina sholataini, yaitu dua sholat fi safar, tatkala beliau melakukan safar atau perjalanan, akhirat duhur, Rasulullah mengakhirkan zuhur hatta sampai yadkhula awwalu waqtil asar, sampai beliau ini mendapati awal waktu sholat asar. Di dalam hadis yang lain dikatakan tatkala bayangan bunda setinggi dengan bundanya. Jadi Rasulullah ini kalau melakukan sholat safar, tatkala sholat jamak, tatkala beliau safar, beliau ini banyak, diantaranya itu mengakhirkan sholat zuhur, yaitu ditarik di waktu, diundurkan di waktu di sholat asar. Yang lalu kita dapati dengan nama Allah sholat jamak takhir, karena apa? Diakhirkan. Kemudian beliau tatkala mendapati dalam perjalanan itu tanda-tanda awal waktu sholat asar sudah muncul, kemudian beliau turun, kemudian apa? Tsumma yajma'u bainahuma, kemudian Rasulullah menjamak atau menggabungkan di antara keduanya, yaitu sholat zuhur dan sholat asar di waktu asar. Itu hadis yang pertama dalam pelaksanaan sholat jamak. Dalam hadis yang lain yang lalu kita dapati di dalam riwayat Bukhari nomor hadis 1045 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga, dia mengatakan karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah itu idza tahala qabla an taziwa syams, yaitu Rasulullah kalau menghendaki dia berangkat safar sebelum apa? Taziwa syams, tatkala matahari itu sebelum condong. Maksudnya beliau ini berangkat sebelum matahari ini melewati atau lewat dari perut langit, pertengahan langit. Artinya waktu sholat zuhur tadi di perut langit, pertengahan langit itu matahari akan bergeser condong sedikit, sebayangan setinggi tali sendal, maka itu waktunya sholat zuhur. Kalau Rasulullah berangkatnya sebelum itu, misalkan sholat zuhurnya jam 11:30 misal mungkin, dan Rasulullah berangkat jam 11 siang, apa yang dilakukan Rasulullah? Akhirat zuhra ila waqtil asr, beliau mengakhirkan sholat zuhurnya ila sampai apa? Waqtil asr, itu waktunya sholat asar. Jadi beliau berangkat misal jam 10, kemudian terus nanti waktu azan zuhur beliau tetap jalan, begitu sudah waktu masuk sholat asar beliau berhenti, dan sholat zuhur dan sholat asarnya pada waktu tersebut diakhirkan di waktu asar. Ini dua cerita yang hampir sama dalam pelaksanaannya. Kemudian ada studi yang lain, tatkala sahabat Anas mengatakan bahwasanya Rasulullah tatkala sholat di situ, tsumma nazala fajama'a bainahuma, beliau turun di tempat tersebut tatkala waktu asarnya itu sudah datang dan menjamak di antara kedua sholat tadi. Nah, kalau cerita lain, fa in zaghat syamsu qabla ayyartahila, namun apabila Rasulullah kalau berangkatnya matahari itu sudah condong, qabla sebelum apa? Beliau berangkat safar. Jadi maksudnya kalau ini studi kasusnya agak berbeda. Tadi beliau berangkat sebelum condong. Nah, ini tatkala beliau berangkat mataharinya sudah condong dahulu. Maksudnya apa? Tatkala beliau mau berangkat waktu zuhur sudah datang. Misal persiapan jam 11, kata-kata itu dan sebagainya, ternyata setengah 12 waktunya sholat zuhur itu menjumpai beliau. Akhirnya beliau apa? Sholatnya didahulukan sebelum berangkat. Sholat zuhur tsumma rokiba, maka Rasulullah kemudian sholat zuhur dahulu. Artinya sholatnya diawalkan sebelum berangkat. Dengan kata lain apa? Sholat jamaknya ditaruh di awal, dengan nama lain apa? Sholat jamak tapi di awal. Jadi perbedaannya di mana nih jamaah rahimahullah? Cerita pertama dan yang kedua ini tadi dari sahabat Anas bin Malik ini di dalam Bukhari nomor 1045 ini, apabila berangkat sebelum azan zuhur maka sholat zuhurnya
akhirkan. Tatkala berangkatnya sudah mepet zuhur, sudah siap-siap jam 11:25 menit, 25 menit, dan sholat zuhurnya jam 11:30, berarti kurang 5 menit ya. Beliau menunggu sebentar sampai matahari condong dan sudah masuk waktu zuhur, maka beliau mendahulukan sholatnya sebelum berangkat. Jadi panjenengan kalau itu sunnah Rasulullah dalam perjalanan di waktu siang ini bisa memilih ini. Panjenengan safar kemana? Kalau berangkatnya siang hari, panjenengan bisa lihat mana yang cocok dengan Anda sesuai situasi seperti itu. Bisa dipahami di sini. Selanjutnya, dalam pelaksanaan sholat jamaah yang lainnya, kita dapati di dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 21.080 dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. An Mu'adz, dari sahabat Mu'adz dikatakan, ada cerita lain. Dikatakan oleh sahabat Mu'adz, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Tatkala Rasulullah itu berada di dalam apa? Perang Tabuk. Ada perang namanya Tabuk. Rasulullah itu ada di situ. Idza tahala qabla zayghi syams. Bila Rasulullah itu berangkatnya sebelum apa? Matahari condong. Artinya berangkat dulu atau sholat zuhurnya sudah masuk nih? Berangkat dan maka apa yang dilakukan Rasulullah? Akhara dhuhra hatta yajma'aha ilal asri yusallihima jami'an. Nah, kalau Rasulullah ini dalam kasus yang dikatakan oleh sahabat Mu'adz ini, tatkala perang Tabuk, berangkatnya beliau ini ternyata sebelum masuk waktu zuhur, seperti di kasus awal tadi. Yang dilakukan Rasulullah sama sebagaimana sunnah beliau. Beliau senantiasa kalau berangkat sebelum waktu zuhur, beliau mengakhirkan zuhurnya sampai apa? Beliau yajma'aha, menjamaknya sholat zuhur itu ilal asri, dengan waktu asar. Dan pelaksananya bagaimana? Yusallihima, Rasulullah sholat atau mengerjakan dua-duanya tadi, jamak tadi, dengan pelaksanaannya apa? Jami'an, beliau menggabungkan, dan begitu juga dengan sholatnya di bersama para jamaahnya. Karena Rasulullah tatkala berangkat safar itu sering didapati apa? Beliau tidak sendiri, melainkan bersama para sahabat. Jadi sholatnya tetap berjamaah, dan itu dijamak semuanya. Jadi sholat jamaah itu bisa dilakukan dengan apa? Jamaah bersama anggota safarnya tadi. Kemudian dikatakan oleh sahabat Mu'adz, wa idza tahala ba'da zayghi syams. Nah, apabila beliau ini berangkatnya setelah matahari condong, sudah masuk waktu zuhur, salat zuhur wal asar, beliau sholat zuhur dan sholat asar. Sama dengan hadis yang awal tadi, sama ini. Kalau berangkatnya matahari sudah condong, artinya sudah masuk waktu zuhur, Rasulullah itu yang dilakukan apa? Sholat dulu, apa? Jami'an, dijamak. Artinya sholat zuhur dan sholat asarnya dikerjakan bersama di waktu zuhur karena sudah masuk waktu zuhur, dengan apa? Dijamak, jami'an, dikumpulkan semuanya. Tsumma, setelah itu apa? Beliau apa? Saro, beliau berangkat. Ini dalam cerita lain oleh sahabat yang lain. Tadi sahabat Anas bin Malik, ini sahabat Mu'adz bin Jabal mengisahkan dengan model yang serupa. Maka bagi di antara kita, kalau kita sedang safar berangkat siang hari, bisa memilih dua pilihan ini tadi. Bila kita berangkat sebelum waktu zuhur, yang afdal, bukannya tidak boleh saja dengan berangkat nanti di daerah mana kan panjenengan sholat tidak jauh dari rumah panjenengan, sholat zuhur kemudian dijamak takdim di awal, ya boleh saja. Tapi kalau afdalnya Rasulullah ini tidak begitu, dia langsung jalan saja, meskipun melewati masjid di tengah perjalanannya itu, sampai ke tempat di mana waktu sholat asar dan datang. Ya, panjenengan bisa berangkat ke Surabaya dari Trenggalek, berangkat jam
pas jam di siang hari sebelum apa? Sebelum sholat duhur masuk, ya panjenengan berangkat saja. Nah, maka kalau nanti panjenengan di perjalanan, misal di sini Surabaya, anggaplah masih 4 jam atau tidak lewat tol lagi 4 jam setengah. Tatkala panjenengan sampai di wilayah atau di Mojokerto atau sudah sampai apa Sidoarjo sana, panjenengan sudah tahu masuk waktunya asar, di situ ada masjid atau tempat yang memungkinkan untuk sholat, panjenengan berhenti di situ sholat asar di situ. Di mana waktu sholat asar datang di awal. Ya, bisa dipahami di sini. Nah, seandainya kalau panjenengan berangkatnya itu mendekati sholat zuhur, maka ya lihat sejenak menunggu azan, kemudian sholat jamak takdim. Nah, baru panjenengan apa? Dengan begitu kita sudah melaksanakan tuntunan Rasulullah dan mendapatkan pahala sunnahnya. Itu jamaah rahimahullah. Jadi bisa dipahami. Misalnya. Selanjutnya, ini sahabat Mu'adz mengisahkan lagi. Tadi dua sahabat tadi, Anas bin Malik menceritakan hanya di waktu siang. Nah, lantas wa kana idza tahala qoblal maghrib. Nah, ternyata Rasulullah pernah melakukan safar di sore hari. Maksud hadis ini apa? Kita ini boleh, yang pertama kita mengambil faedah hadis dulu. Yang pertama, kita boleh melakukan safar sebagaimana Rasulullah juga pernah safar. Yang kedua, kita boleh berangkat safar siang hari atau sore hari. Jadi silakan panjenengan berangkat mau siang hari atau sore hari, boleh. Rasulullah pernah melakukannya. Konsekuensinya juga disebutkan di dalam hadis-hadis ini. Yang kedua, konsekuensinya bila berangkatnya sebelum maghrib, misal maghribnya jam berapa? Tadi 17.30, misal jam setengah 6 sore. Berangkatnya jam 17.15, karena masih jauh, masih ada 15 menit. Kalau panjenengan naik mobil 15 menit itu sudah jauh sekali itu ya, apalagi dengan kecepatan tertentu. Nah, misal seperti itu yang dilakukan Rasulullah apa? Akhorul maghrib, maghribnya itu diakhirkan hatta yusalliyaha ma'al isya, sampai Rasulullah mengerjakan sholat maghrib itu kapan? Ma'a bersama sholat apa? Al-Isya. Jadi kalau berangkat sebelum maghrib misal jam 17 atau 17.10 atau 17.15, waktunya masih lama, lebih baik kita mengikuti sunnah Rasulullah, tetap berangkat saja. Waktunya adzan maghrib di tengah jalan, ya jalan saja terus sampai misal isyanya jam berapa? Jam 7 malam misal nanti. Nah, di mana panjenengan melakukan perjalanan, contohnya seperti tadi kita sepakati Trenggalek Surabaya, panjenengan nanti perjalanan mungkin bisa jadi di Kediri, adzan isya. Nah, panjenengan berhenti di situ. Bukan saya sampai jam 10 ini ya. Sunnahnya Nabi seperti itu, berhenti di situ, sholat di situ. Apa yang dilakukan apa? Menjamak sholat maghrib bersama sholat apa? Isya. Itu sunnahnya Rasulullah seperti itu. Ini bukan sampai di tujuan di Surabaya baru sholatnya di sana, jamak takhir gitu. Ya walaupun itu boleh, tapi lebih baik seperti ini. Misalkan di tengah jalan sebelum sampai Surabaya, dan Allah menakdirkan didatangi malaikat maut, gimana ceritanya? Yesus maghrib itu lewat, isya lewat, bisa, seperti itu. Jadi seperti itu. Siapa yang menggaransikan bisa selamat di Mojokerto? Kan ngaten ya. Nah seperti itu. Memang Rasulullah kalau sudah masuk waktu isya, ya berhenti sholat di situ dari tempat yang memungkinkan. Kalau tidak ada, ya berhenti di mobil itu sholat sambil berhenti. Kalau memang hanya berdua, tidak ada yang bisa nyetir. Nah itu nanti akan ada cerita lain sholat dalam perjalanan dengan apa? Ya dengan kendaraan yang berjalan, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Sampai sini bisa dipahami ini. Nah contoh yang kedua, tatkala sholatnya berangkatnya di sore hari dan itu sebelum sholat, dikatakan oleh sahabat Mu'adz lagi. Nah, manakala tatkala Rasulullah itu apa? Wa idza tahala ba'dal maghrib, bila beliau berangkat apa? Ba'da setelah maghrib. Misal maghribnya itu jam 5:30 atau 17.30. Nah, beliau itu sudah mendapati adzan maghrib, maka beliau ini merencanakan berangkatnya ya setelah maghrib saja.
Makanya dilakukan apa? Ajal Isya. Rasulullah apa? Ajal Isya. Jadi Isyaknya itu waktunya, waktu yang ditentukan itu dimajukan. Jadi waktu yang ditentukan untuk sholat Isya nanti jam 7 malamnya itu disegerakan, dimajukan. Fasollaha, Rasulullah mengerjakannya itu sholat Isyaknya tadi ma'a bersama apa? Al-Maghrib, di sholat Maghribnya tadi. Jadi panjenengan kalau melihat studi kasus ini boleh berangkat setelah Maghrib atau sebelum Maghrib. Konsekuensinya kalau setelah Maghrib atau pas ada Maghrib itu kita tidak berangkat, maka kita berhenti dulu, kemudian mengerjakan sholat Maghrib bersama dengan sholat Isya di jamaah. Maka kadang-kala ada kasus-kasus yang agak aneh tadi waktunya dan menurut oke kendaraan starter kok bisa sedang melaku-melaku lagi ada nih orang akan muni di bensin yuk dengan lagi yang mungkin itu alamat ya kita waktunya tidak berangkat harus berhenti nanti setelah sholat. Biasanya setelah sholat itu ya starter kendaraannya ya jalan seperti itu. Nah, itu beberapa kasus yang kedapatan memiliki kemiripan dalam pelaksanaannya. Artinya tertundanya seseorang berangkat itu boleh jadi itu waktu yang betul untuk mengerjakan sholatnya. Dalam studi kasus ini kalau berangkat setelah Maghrib atau mengepasi waktu Maghrib datang ditunda dulu berangkatnya, sholat Maghrib kemudian sholat Isyanya dimajukan. Ini kita belum berbicara mengenai rakaatnya jumlahnya berapa ini pelaksanaannya terhadap waktu-waktu sholat maghribnya. Bisa dipahami di sini. Nah, dari beberapa faedah hadis yang bisa kita dapetin. Selanjutnya kita mengambil pelajaran lagi di dalam hadis yang lain masih dalam bab yang sama, perkara sholat jamaah atau dikumpulkan. Yang dikumpulkan apa? Dari definisi sholat jamaah kemarin, mengerjakan sholat dan mengerjakan dua waktu sholat fardu. Baik dikerjakan di waktu awal atau dikerjakan di waktu akhir. Jadi kata kuncinya apa? Sholat fardu. Jadi tidak sholat fardu tidak boleh dijamak. Misalnya jangan sholat duha terus dijamak dengan sholat qobliyah zuhur ya tidak boleh. Yang dijamak sholat fardu sebagaimana definisi yang telah kita pelajari dahulu. Dalam riwayat Imam Ahmad hadis nomor 3300 datang dari siapa? Ibni Abbas, kalau berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita. Ibnu Abbas menceritakan, ala uhaddithukum, maukah kalian saya kasih cerita atau perkataan? Hadis kan perkataan. Ini udah tak kasih cerita. Apa? An sholati, tentang apa? Sholatnya siapa? Rasulullah, yaitu utusan Allah yang sholawat serta salamnya senantiasa terlimpahkan pada beliau tatkala apa? Hisab, tatkala safar. Kenapa Ibnu Abbas menceritakan ini kepada sahabatnya? Dia berbagi ilmu. Barangkali ilmu ini baik untuk orang lain. Misal orang lain itu mendapati situasi yang serupa. Kalau kita punya ilmu baru ya sunahnya apa? Disampaikan. Saya dapat ilmu loh kemarin begini. Sampaikan saja. Mungkin saat ini dia belum butuh lagi. Bisa jadi dia butuhnya nanti atau orang lain itu mendapati orang lain lebih butuh sehingga dia ceritakan. Temanku kemarin cerita begini, barangkali bermanfaat buat kamu. Nah, seperti itu. Nah, dengan begitu kita sudah menebarkan apa? Hadis atau ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini dakwah itu sederhana. Sampaikan saja. Walaupun tidak sedikit itu sampaikan saja. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tatkala safar. Jadi kita dapati satu tujuan lagi bahwasanya seseorang yang menceritakan tentang suatu cerita atau suatu kejadian berarti orang itu pernah melakukannya. Jadi ternyata Ibnu Abbas ini pernah dia jadikan atau diajak Rasulullah sebagai teman safar. Maka dia cerita. Jadi seseorang sahabat dulu kalau ingin mendapati petunjuk hukum syariat tentang sesuatu hal biasanya bertanya kepada orang yang pernah mengamalkan. Misal, kemana Rasulullah hari ini? Oh, beliau safar bersama Ali. Jadi besok kalau Rasulullah sudah datang kembali lagi, yang ditanya ya dua orang, Rasulullah atau Ali. Lihat ini gue nyampuan di Nabi. Dia
dia cerita, dapat ilmu seperti itu. Di antaranya adalah siapa? Ibnu Abbas. Suatu ketika Ibunda Aisyah ditanya oleh sahabat tentang sholatnya Rasulullah tatkala safar. Bayangkan istrinya ditanya di rumah. Apa yang dijawab oleh Aisyah? Coba kamu datang ke Ali, karena dia sering diajak safar oleh Nabi. Selesai perkaranya tadi. Ya seperti itu. Jadi ditunjukkan pada orang yang pernah melakukannya. Walaupun misalnya Aisyah pernah diajak safar walaupun hanya jarang-jarang, tapi lebih baik pada orang yang paling sering, karena bisa jadi ilmu-ilmu itu teramalkan sesuai dengan petunjuknya di sana. Tidak hanya sekali saja, berkali-kali. Oh, berarti benar seperti ini. Nah, dalam kasus ini Ibnu Abbas dia cerita karena dia pernah mengalami. Maka para sahabat yang lainnya menjawab, "Qala qulna," kami berkata, atau menjawab, "Ya, kami mau." Nah, kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas, "Qala," berkatalah Ibnu Abbas, "Kana idza zaghat asyamsu fi manzili," apabila matahari telah condong dari tempat dia diam atau tempat dia menetap di siang hari, yaitu di perut langit, pertengahan perut langit di tengah-tengah. Maksudnya tatkala itu istiwa atau posisi matahari tepat berada di atas kepala kita, kan bayang-bayang berada di bawah kita. Nah, itu maksud itu. Kalau matahari itu ada di atas kita dan telah condong, telah bergeser, dalam hadis Jibril itu dikatakan bayangan setinggi tali sendal kita. Rasulullah itu yang dilakukan apa? Jama'a bainal zuhri wal asri qabla ayyarukaka. Rasulullah itu menjama' atau menggabungkan baina di antara sholat zuhur dan sholat asar. Sebelum beliau menaiki kendaraan. Sekali lagi pahami, kalau matahari itu telah condong, artinya sudah masuk waktu zuhur, maka yang dilakukan Rasulullah sunahnya tidak berubah, sholat dulu, sholat zuhur bersamaan sholat asar, dijadikan satu di waktu awal, di waktu zuhur, atau dengan kata lain sholat jangan takdim. Setelah itu beliau menaiki kendaraan untuk berangkat. Kesamaan di sini kita bisa mendapatkan tipologi dalam pelaksanaan safar. Kalau berangkatnya siang hari setelah masuk waktu sholat zuhur. Dikatakan lagi dari sahabat Ibnu Abbas ini, tadi kan Anas bin Malik, Mu'adz bin Jabal, ini Ibnu Abbas cerita, wa idza lam tazir lahu fi manzilihi, dan apabila matahari itu belum condong, artinya masih sebelum masuk waktu zuhur, maka Rasulullah melakukan apa? Sarra, beliau melakukan perjalanan hatta sampai idza hanat al-asr, sampai Rasulullah dapati waktunya sholat asar dan datang. Sekali lagi, datang waktu sholat asar, artinya apa? Tatkala adzan asar, disitulah letaknya untuk melaksanakan sholat jamaah takhir. Bukan menunggu sampai tujuan baru sholat jamaah di sana. Tetap di tengah perjalanan. Nah, di situ bisa jadi kalau kita sudah sampai tempat kan biasanya kesibukan bertambah ya. Bongkari perabotan yang kita bawa dan sebagainya. Nah, akhirnya tidak sempat untuk sholat biasanya. Kegiatan langsung berjalan seperti itu. Maka dengan Rasulullah, beliau safar sampai datang waktu sholat asar di mana beliau berjalan. Entah itu di kota mana, di padang pasir atau di tengah hutan, ya disitulah waktu mengerjakan sholat jamaah takhir. Kemudian yang dilakukan Rasulullah tatkala sudah masuk waktunya sholat asar, nazala, kemudian beliau turun untuk singgah di sana, fajama'a, maka Rasulullah itu menjama' atau menggabungkan pelaksanaan sholat di antara sholat zuhur dan asar. Sekali lagi, dari beberapa hadis ini kita dapat ilmu bahwasanya kalau berangkatnya mendekati atau pas sholat zuhur, mengerjakannya di sholat zuhur itu, di awal waktu sholat zuhur itu. Jadi adzan sholat zuhur ya di situ mengerjakannya, jamaah takdim. Nah, kalau sudah melewati waktu zuhur, maka mengerjakannya di mana? Di awal waktu sholat asar. Awalnya jangan dulu, di awal waktu sholat asar itu di kapan?
adzan sholat. Jadi tengah perjalanan dengan dia sudah waktunya, dengan agak dibuka jendelanya kendaraannya tuh sudah adzan, ya di situ dengan harus berhenti cari tempat, baik tempat yang lapang atau yang mudah atau bahkan masjid kalau ada yang mungkin di situ sholat, di situlah panjenengan melaksanakan sholat jamaah. Ini masih di perjalanan. Ini yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas kepada para sahabat yang lain. Sama gitu dengan yang lain di awal-awal tadi. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan lagi dengan kasus yang berbeda, sama sebagaimana disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi sahabatnya merekam beberapa kejadian yang dialami pribadi terkait sholat tatkala safar, ternyata mendapati apa? Kesamaan. Seperti itu. Wa idza hanat al-maghribu fi manzili. Tatkala waktu maghrib Rasulullah itu masih berada di tempat tinggal beliau. Jadi tatkala Rasulullah ini mau melakukan safar di sore hari, nanti istirahatnya tengah malam, kemudian beliau bangun menunggu sholat subuh atau begini. Kalau beliau berangkat waktu datang sholat maghrib, tatkala beliau masih ada di tempat beliau jamaah, kemudian Rasulullah menjamak bainaha, yaitu di antara sama sholat maghrib tadi wa bainal isya, dengan apa? Sholat isya. Jadi tatkala masih di tempat, kemudian datang waktu maghrib, itu tidak berangkat dulu, melaksanakan sholat maghrib tatkala adzan maghrib itu tadi, dan menjamak antara maghrib tadi bersama sholat isya setelah. Sama nih dengan yang tadi, kita dapati seperti itu. Kemudian diceritakan lagi, wa idza lam tahin fi manzilihi, jika Rasulullah itu melakukan safar di sore hari dan belum masuk waktu maghrib, ketika beliau masih berada di tempat tinggalnya, kata Rasulullah di rumah misalnya tata-tata semuanya masih jam 5 atau setengah 5 sekalipun, atau misalnya 5 sore, maka Rasulullah itu apa? Raqiba hatta idza hanat al-isya. Beliau berangkat berjalan hingga masuk waktu sholat isya. Di mana kita melakukan perjalanan jam 7 sudah 7 malam atau jam berapa? 19 malam. Itu sudah menunjukkan waktunya dan itu terdengar adzan isya, maka disitulah yang dilakukan Rasulullah apa? Nazar. Beliau turun di tempat tersebut, fajama'a bainahuma, menjamak di antara kedua sholat tadi, yaitu sholat maghrib yang ditinggalkan karena berangkat sebelumnya, kemudian dengan sholat isya yang sudah datang pada awal waktu sholat isya. Jadi nazar, turunnya itu, singgahnya itu kita ketahui. Kata kuncinya bukan jalan sampai tujuan kemudian sholat, tidak, tapi sudah waktu masuk isya turun di situ, berhenti. Jadi di sini perbedaannya. Kadang-kadang terjadi kesalahan persepsi atau kesalahan pemahaman dalam sholat jamaah takhir itu. Jadi dianggapnya karena waktu isyanya masih panjang, atau misal perjalanannya sampai tujuan jam 9 malam atau 21. Nah, mereka lebih melewati waktu isya sampai turun di tempat tujuannya, baru di sana sholat. Nah, itu walaupun itu boleh jika belum keluar waktu isya, tapi itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka dari itu, kalau di antara panjenengan, terutama bapak-bapak, melakukan safar dengan temannya, teman kerjanya, teman yang lainnya, teman mainnya, atau dengan keluarganya, maka langkah pertama tatkala safar apa tuntunan Nabi? Menentukan pemimpin safar. Harus menunjuk pemimpin dulu. Panjenengan laki-laki 5, perempuannya 5, bisa mau takziah keluar kota, sebelum berangkat tentukan siapa pemimpin kita saat ini. Contoh, misal kita anggapnya Pak Dasikan saja, misal, nah Pak Dasikan saja pemimpinnya. Maka nanti yang memiliki perintah untuk menentukan waktu sholatnya kapan nanti ya pemimpinnya. Dalam kasusnya Pak Dasikan, misal nanti ya waktu jam 7 malam nanti, isya nanti kita harus berhenti di tempat di mana waktu masuk.
seperti itu. Maka tatkala sudah seperti itu berhenti cari tempat, ya sholat jamaknya di situ, diakhirkan di waktu isya. Maka pemimpinnya menentukan nanti, jadi bukan bisa pokoknya kalau sudah sampai di sana nanti kita sholat di sana di tempatnya Pak di saya, ya, seperti itu. Itu sunahnya Nabi seperti itu. Jadi lalu di sini ada perkataan nazala Rasul itu turun singgah di sana. Selanjutnya di dalam cerita yang lain, dalam kita mempelajari sholat jamak, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dalam bab menjamak 2 sholat nomor 509 dari sahabat An ini, ternyata anaknya Umar bin Khattab ini salah satu di antara orang yang pernah diajak safar oleh siapa? Rasulullah. Jadi siapa saja tadi dari hadis yang pernah kita pelajari? Anas bin Malik. Yang kedua Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga siapa? Ibnu Abbas. Yang keempat siapa? Ibnu Umar. Jadi kalau perkara hadis safar datang dari 4 sahabat ini, panjenengan bisa pakai hadisnya selama sahih, artinya seperti itu nanti di hukum sahih, dan dari sahabat ini lebih didahulukan dalam mengambil hukumnya karena mereka adalah pelakunya bersama Nabi, seperti itu. Bukan orang yang dapat cerita atau F2 atau F3 nya bukan. Sesungguhnya siapa? Ibnu Umar ini pernah dimintai bantuan oleh siapa? Ahli keluarganya. Untuk apa? Mempercepat jalannya sehingga mengakhirkan sholat maghrib sampai matahari terbenam. Sudah waktunya. Saya lanjutkan satu saja. Kemudian nazala fajama'a bainahu. Kemudian dia ini singgah bersama para rombongan dan menjamak antara keduanya, yaitu apa? Maghrib dan isya. Jadi didapati bahwasanya dalam perjalanan dia diminta untuk mempercepat perjalanannya sehingga mengakhirkan sholat maghrib sampai terbenam matahari. Itu dijamak di mana? Di isya. Ini ceritanya dia diajak saudaranya seperti itu. Kemudian lain hari atau lain waktu, akhbarohum, dia mengabarkan kepada mereka, kepada teman safarnya tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu karena yaf'alu dzalika, beliau itu mengamalkan yang sedemikian kita lakukan tadi. Ya, ini Ibnu Umar mengatakan seperti itu. Idza jadda bihi sayr, tatkala dia menghadapi apa? Dalam perjalanan itu sesuatu yang menghambat. Ternyata ada hambatan, harus segera sampai tujuan, berburu-buru dan sebagainya, tidak sempat berhenti di tengah jalan untuk melakukan ini dan sebagainya. Dikatakan Rasulullah itu dulu seperti itu, safar diakhirkan. Maka di dalam hadis ini si Ibnu Umar ini menunjukkan bahwasanya kalau sedang safar, tatkala sudah melewati waktu maghrib, maka diajarkan oleh Ibnu Umar, kita nanti di tempat di mana waktu sholat isya datang, kita harus berhenti melaksanakan sholat tersebut. Walaupun ini ada urusan mendadak dan harus segera sampai di tujuan, karena Rasulullah itu melakukan seperti ini. Bukan sampai ke tujuan dulu baru sholat, tapi tatkala sholat isya itu sudah masuk, tatkala di perjalanan dimanapun mereka sampai atau tiba di tengah jalan tadi di daerah tersebut, maka Rasulullah itu turun sholat di situ. Nah, maka saya mengajak kalian untuk sholat jamak takhir di sini. Kira-kira seperti itu maksud dari hadis ini yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Mungkin itu jamak rahimahullah sementara ini yang bisa kita pelajari terkait pelaksanaan sholat jamak dari berbagai cerita 4 sahabat yang pernah melakukan safar bersama Rasulullah, dan selanjutnya akan kita dapati di dalam Imam Malik dan yang lain-lain terkait dengan detailnya safar dan beberapa hal yang berkaitan sama pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup mungkin ada yang bertanya. Oke, silakan. Bagaimana cara menyikapi jamaah sebelah saat sujudnya itu seperti ini, Pak? Rata. Oke. Dan sering sekali itu gimana cara menyikapi? Oke. Jadi pertanyaannya, tatkala panjenengan sholat bersama jamaah
Ini mungkin nih. Nah mungkin. Nah ternyata di antara jamaah tadi di kiri kanan panjenengan ada yang sholat tatkala sujud sikunya menempel kepada tanah atau tempat sujud. Jadi persoalan seperti itu. Dan orangnya tetap itu saja. Itu. Nah, pertanyaannya bagaimana menyikapi itu? Maksudnya panjenengan ingin mengingatkan kepada orangnya. Yang paling sederhana memang kita berkenalan dahulu dengan beliau. Berkenalan dahulu. Kemudian dari kedekatan dahulu, Pak, saya sering sholat jamaah di sini berdekatan dengan Anda. Dan saya dapati, karena saya lihat, karena saya di dekat Anda, setiap kali Anda sujud, siku Anda atau tulang stapel mobil Anda menempel pada tempat sujud. Apa yang jadi dasar Anda untuk sholat seperti itu? Tanya dulu, jangan serang dulu. Oh, siku saya ini barangkali itu tidak bisa diginikan, nah itu perkaranya yang lain lagi. Nah setelah itu Anda bisa menyikapi. Nah, ya kalau saya pengen saja, tapi bisa coba Bapak angkat tangan, bisa, berarti dia tidak sedang dalam wudu. Nah maka sampaikan dasarnya, bahwa hadisnya Rasulullah melarang terhadap 3 hal dalam sholat, yaitu menengok seperti menengoknya musang, seperti itu, mematuk-matuknya ayam saat makan, sholat seperti itu. Yang ketiga adalah menempelkannya tangan sebagaimana anjing duduk, nah seperti itu. Datangkan hadisnya dengan beberapa model yang pernah kita pelajari, hadis dari versi ABC. Nah di sini masuk dalam larangan. Seandainya Bapak tidak dalam uzur, maukah Bapak berubah sesuai dengan hadis? Itu saja, jangan dipaksa. Kalau sudah pernah mengingatkan kemudian dia masih aja begitu? Ya disampaikan saja, Pak. Ya cobalah dirubah. Itu sunnah Nabi loh. Disindir saja 1-2. Kalau kita sudah menunjukkan sikap yang sudah tidak menyenangkan, nah sudah Bapak Wayan berhenti dulu untuk sementara waktu. Mungkin dia masih egonya masih tinggi. Bisa jadi secara ekonomi atau sosial atau pendidikan bisa jadi itu lebih tinggi dari Pak Wayan sehingga dia merasa seperti itu. Atau mungkin maaf, Pak Wayan ini mu'alaf, saya asli lahir Islam, bisa saja seperti itu ya. Nah kalau tidak, gali kedekatan dulu, tanya dasarnya dia seperti itu. Kalau karena udzur, ya seperti itu sampaikan saja. Kalau dia sudah tahu, ya karena saya udzur. Nah lain kalau dia tidak udzur, dengan cara seperti tadi. Kalau sudah selesai, ya kita masuk dalam ayat Allah, fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena engkau hanya pemberi peringatan saja. Sudah. Kalau pas malam Jumat Ya. di video, Ya. tolong disampaikan karena ada 2 orang di situ. Iya, itu kalau di sana, di kajian sana, insya Allah kalau sudah menyentuh itu, karena ranah saya bukan berbicara fikih di sana. Ada ustadz yang sudah diberi tugas untuk menyampaikan fikih. Mungkin nanti kalau ada kasus yang serupa bisa kita bilang ke sana, insya Allah. Terima kasih atas masukannya, semoga Allah memudahkan untuk memberikan pencerahan pada orang-orang yang membutuhkan tadi. Insya Allah itu saja yang bisa kita pelajari sampai malam hari ini. Walau a'lam bishawab, barakallahu li wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna